Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kenalkan, nama saya Hanan Laili. Saya dari UPN Veteran Jakarta, jurusan Ekonomi Syariah. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua terkait dengan Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah di Indonesia, yaitu bagian keuangan mikro syariah. Di video kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Putri Kanazia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan keuangan mikro syariah kepada Putri. Sebenarnya Putri kelas berapa? 5. Di mana skalanya? SDN Sukaperenang 4 pagi. Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah di Indonesia, yaitu salah satunya adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini ada BPRS dan BMT. BPRS itu lembaga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan BMT-nya itu Baitul Mal wa Tamwil. Kalau sejarah perkembangannya itu yang BMT itu pada tahun 1992, kalau BPRS-nya itu pada tahun 1991. Nah, pengoperasian sektor keuangan mikro syariah di Indonesia itu dimulai pada tahun 1991 ketika BPRS pertama kali didirikan, yang diikuti oleh BMT. Perkembangan yang terkininya itu selama periode pada tahun 2011 dan 2015, jumlah BPRS itu yang beroperasi di Indonesia itu sekitar 155 menjadi 163 pada tahun 2015. BPRS itu menunjukkan pertumbuhan yang signifikannya itu dilihat dari berapa banyak aset yang dia miliki. Kira-kira Putri tahu nggak sih sebenarnya BPRS itu apa? Nggak tahu, emang BPRS itu apa? BPRS itu Badan Pembiayaan Rakyat Syariah, di mana bank syariah yang dalam kegiatannya itu dia tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Oh gitu. Terus kegiatannya kalau tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, kegiatannya ngapain aja? Jadi dia itu yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat, kayak misalkan tabungan, deposito. Yang kedua itu dia menyalurkan dana kepada masyarakat. Menyalurkan dana kepada masyarakatnya itu sesuai akad yang dijanjikan dari nasabah sama si banknya. Tiga, menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudorobah, dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat ini memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan syariah yang ada di bank umum syariah. Yang kelima, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, jadi dalam lembaga keuangan mikro syariah itu kan ada BPRS sama BMT. Kalau BMT-nya Putri tahu nggak? Nggak tahu, emang BMT itu apa? BMT itu Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, dia itu ada dua fungsi. Yang pertama itu Baitul Tamwil, yaitu rumah pengembangan harta yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi. Yang kedua ini Baitul Mal, yaitu rumah harta di mana menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Dalam peraturan OJK nomor 12 /POJK.05/2014 tentang perizinan lembaga keuangan mikro, yaitu peraturan ini menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro hanya diizinkan untuk mengambil bentuk sebagai koperasi atau perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Setidaknya 60% dari ekuitas perusahaan keuangan mikro harus dimiliki oleh pemerintah daerah atau BUMD. Selain itu, kepemilikan dimaksimalkan individu dalam perusahaan, yaitu 20% kepemilikan saham. Menurut Kak Hanan, ada gak sih masalah-masalah yang terkait dengan keuangan mikro syariah di Indonesia? Yang pastinya ada. Yang pertama itu BPRS dan BMT itu memiliki produk varian yang
terbatas dibandingkan dengan BPRS konvensional. Yang kedua itu kekurangan modal dari lembaga keuangan mikrosyariah secara umum dan keterbatasan kemampuan memperluas layanan yang ditawarkan dan menjangkau lebih banyak nasabah. Jadi dalam BPRS ini dia kurang mempromosikan kepada nasabah, karena kebanyakan nasabah itu taunya lembaga pembiayaan yang konvensionalnya. Yang ketiga, sulitnya memperluas link program untuk menciptakan lebih banyak kompetisi dan meningkatkan efisiensi pasar. Yang keempat itu masalahnya berkaitan dengan kepemilikan. Terdapat pembatasan bagi warga negara atau lembaga asing untuk memiliki lembaga keuangan mikro baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, Dewan Pengawas Syariah Keuangan Mikro Syariah ini mempunyai lebih dari satu lembaga. Hal ini tidak bisa kerjasama dengan baik. Ada gak sih harapan kalau solusi itu tercapai? Apabila solusi tercapai, harapannya yaitu bagi keuangan mikro syariah, yang pertama itu bisa memperkuat kerangka regulasi untuk menyediakan lingkungan yang kondusif demi mendukungnya pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah. Yang kedua itu memperkenalkan mekanisme dan solusi baru untuk meningkatkan kinerja lembaga keuangan mikro syariah. Yang ketiga ini memberikan tingkat dukungan yang tepat bagi lembaga keuangan mikro syariah yang mereka butuhkan agar mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memainkan peran penting mereka dalam keuangan inklusif. 4. Merangsang pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah dengan menyediakan saluran pendanaan baru dari investor domestik dan internasional. Dan yang kelima yaitu semoga dapat memperbaiki struktur pasar untuk meningkatkan pengawasan pasar secara keseluruhan. Jadi itu dia persembahan video dari saya dan Putri. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.